kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan tentunya beradrenalin berjudul A Bittersweet Life. Bercerita tentang seorang tangan kanan bos gangster yang begitu brutal bahkan ia tidak pernah sekalipun tersenyum. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack Sonwo yang saat ini sedang makan agar di lobi hotel. Diketahui Jack adalah seorang tangan kanan bos gangster yang sekarang ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel milik bosnya. Tak lama dari itu, ada seorang pelayan datang menghampiri Jack. Di sini si pelayan mengatakan kalau ada masalah yang mungkin hanya bisa diselesaikan oleh Jack di ruangan VIP hotel. Mendengar hal itu, Jack pun langsung bergegas ke sana. Ternyata masalah yang dimaksud si pelayan yaitu ada beberapa preman yang tidak mau keluar dari hotel padahal seharusnya jam check-out-nya sudah lebih dari 12 jam yang lalu. Terlihat Jack meminta baik-baik kepada mereka untuk segera keluar karena masih banyak pelanggan yang sudah memesan ruangan VIP ini. Namun para preman itu malah mengatakan kalau mereka akan baru pergi pada esok hari. Jack yang tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi, ia kembali memohon agar mereka mau segera pergi. Akan tetapi karena tidak digubris, Jack dan satu anak buah setianya terpaksa menghajar mereka. Keesokan harinya memperlihatkan Jack yang saat itu sedang bersama bosnya yang bernama Tuan Kang. Di sini Tuan Kang sangat bangga kepada Jack karena ia begitu setia dan selalu bisa diandalkan. Tuan Kang mengatakan kalau para preman yang semalam Jack hajar adalah anak buah gangster saingan mereka. Namun Tuan Kang tidak terlalu peduli karena kelompoknya jauh lebih kuat daripada kelompok mereka. Tak lama dari itu datang seorang pria bernama Ruhyan yang tiba-tiba masuk dan ikut makan bersama mereka. Diketahui Ruhyan juga adalah tangan kanan Tuan Kang sama seperti Jack. Melihat tingkah Ruhyan yang tidak sopan, Tuan Kang langsung mengusirnya keluar. Kemudian Tuan Kang bercerita kepada Jack kalau sekarang ia sedang dekat dengan seorang gadis muda yang tinggal di pinggiran kota. Tuan Kang meminta Jack untuk terus mengawasi gadis tersebut dan melapor jika ada sesuatu. Tampaknya Tuan Kang begitu bucin dan ia takut kalau si gadis ternyata mempunyai laki-laki lain yang tentu akan menyakitinya. Diberitahu kalau setelah ini Tuan Kang akan pergi ke Cibaduyut untuk menjalankan bisnis barunya di sana dalam beberapa hari ke depan. Selama Tuan Kang pergi, Jack ditugaskan untuk mengawasi si gadis pujaan hati Tuan Kang sementara keamanan hotel akan ditugaskan kepada Ruhyan. 됐다. 축하는 무슨. 잘 알았어, 그래. 맞춰다. 직통이야. Siang harinya, Jack pun mendatangi kediaman rumah si gadis sambil membawa sebuah hadiah. Saat di dalam, ini dia si gadis yang bernama Heso. Jack memberikan hadiah tersebut sambil mengatakan kalau hadiah ini adalah pemberian dari Tuan Kang. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah sebuah lampu tidur yang membuat Heso begitu senang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Heso dihubungi oleh teman laki-lakinya yang mengajak Heso untuk bertemu. Jack yang juga mendengar panggilan telepon tersebut, ia pun meminta Heso untuk mau diantarkannya ke sana. Akan tetapi Heso menolak sambil mengatakan kalau ia bisa berangkat sendiri dan lebih baik Jack pulang saja. Kemudian Jack memberikan kartu namanya kepada Heso dan meminta Heso agar menghubunginya jika Heso membutuhkan bantuan. Ternyata diam-diam Jack akan terus mengikuti Heso kemanapun ia pergi. Terlihat Jack terus mengawasi semua aktivitas yang dilakukan Heso dari jarak jauh karena Jack tidak mau lengah dengan tugasnya.
Setelah seharian mengawasi Heso, Jack pun kembali ke hotel milik Tuan Kang dan bertemu dengan Ruhyan. Di sini Ruhyan mengatakan kalau ketua dari preman yang sebelumnya dihajar Jack terus saja menghubunginya. Mendengar hal itu, Jack pun langsung mengambil ponsel Ruhyan dan segera menghubungi si ketua preman. Di sini Jack bertanya apa yang kau inginkan. Si ketua preman mengatakan kalau Jack seharusnya meminta maaf karena telah menghajar beberapa anak buahnya. Jack menjawab kalau ia sama sekali tidak peduli dengan kalian. Satu anak buah si ketua preman sempat tersenyum mendengar jawaban dari Jack. Hingga si ketua preman yang melihatnya tersenyum langsung menghajarnya sampai babak belur. Diketahui si ketua preman ini bernama Baeko. Keesokan harinya, Jack dikagetkan dengan suara telepon berdering. Saat diangkat, ternyata telepon itu dari Heso yang memintanya untuk segera bertemu. 바로 출발하겠습니다. Singkat cerita, Jack dan Heso pun bertemu. Terlihat mereka makan bersama sambil berbincang-bincang. Heso bertanya apakah Jack sudah mempunyai pacar. Jack menjawab kalau tidak ada satupun wanita yang cocok dengannya. Kemudian Heso kembali bertanya kenapa Jack tidak pernah tersenyum. Jack hanya diam saja dan tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Setelah itu, Jack diminta Heso untuk menemaninya berjalan-jalan. Sore harinya, Jack juga diminta Heso untuk melihatnya latihan biola. Saat Heso sedang bermain biola, tampak Jack begitu kagum kepada Heso karena sebenarnya wanita seperti Heso lah yang sangat diinginkan oleh Jack. Tak lama kemudian, Jack dihubungi oleh Ruhyan yang memintanya untuk kembali ke hotel karena ada seseorang yang sedang menunggunya. Mendengar hal itu, Jack pun terpaksa meninggalkan Heso dan bergegas ke hotel. Sesampainya di sana, ternyata orang yang sedang menunggu Jack tak lain adalah Baeko, si ketua preman. Di sini Baeko menginginkan Jack untuk meminta maaf kepada dirinya karena Jack telah menghajar beberapa anak buah Baeko. Akan tetapi Jack yang merasa tidak bersalah, ia pun menolak meminta maaf lalu bergegas pergi lagi untuk menjemput Heso. Sesampainya di tempat latihan biola, ternyata Heso sudah menghubungi teman laki-lakinya untuk mengantarkannya pulang. Kemudian Jack diam-diam mengikuti Heso dan teman laki-lakinya sampai ke depan rumah Heso. Setelah melihat teman laki-lakinya pergi, akhirnya Jack pun memutuskan pulang ke apartemennya sendiri. Ketika di tengah perjalanan, Jack hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil yang nampaknya sedang terburu-buru. Tak lama Jack baru sadar kalau mobil yang hampir menabraknya itu adalah mobil teman laki-lakinya Heso. Jack curiga kalau si teman laki-laki akan kembali ke rumah Heso hingga Jack memutuskan untuk mengeceknya. Ternyata dugaan Jack benar kalau si teman laki-laki kini akan menginap di rumah Heso. Diam-diam Jack masuk ke dalam untuk melihatnya langsung. Jack dibuat kaget karena Heso dan si teman laki-lakinya tampak akan melakukan uhahehe. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menghajar si laki-laki tersebut. Ketika Jack akan menghabisinya, tiba-tiba Heso berusaha menghalangi Jack. Kemudian Jack pun berencana akan melaporkan kejadian ini kepada Tuan Kang. Namun karena Jack melihat Heso yang terus menangis dan ketakutan, pada akhirnya Jack tidak jadi menghubungi Tuan Kang. Jack sadar jika Tuan Kang tahu kejadian ini, dipastikan Tuan Kang akan menyuruhnya menghabisi si laki-laki bahkan termasuk Heso. Di sini Jack meminta mereka untuk tidak lagi bertemu dan segera memutuskan hubungan antara mereka sekarang juga. Apabila mereka masih nekat untuk bertemu, dipastikan Jack akan melaporkannya kepada Tuan Kang. Setelah itu Jack pun pulang ke apartemennya. Di tengah perjalanan, Jack kembali harus dibuat kesal karena ada beberapa pemuda begundal yang tiba-tiba mengganggunya. Jack akhirnya menghentikan mobil si pemuda lalu menghajar mereka.
Singkat cerita, sesampainya Jack di parkiran apartemen, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah orang suruhan si ketua preman, yaitu Baeko. Di sini si pria mengatakan kalau Baeko menginginkan Jack meminta maaf dan apabila Jack kembali menolak, maka Baeko akan melakukan sesuatu. Mendengar ancaman itu, Jack nampak tidak takut sama sekali dan ia segera mengusir pria tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Tuan Kang yang kini sudah kembali dari Cibaduyut dan akan langsung ke rumah Heso. Di kediaman rumah Heso, Tuan Kang bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena ia tahu kalau Heso terlihat tampak gelisah. Heso menjawab kalau ia baik-baik saja namun Heso ingin menyudahi hubungannya dengan Tuan Kang. 그런 게 재밌어. Adegan berpindah ke Jack yang saat itu sedang bermain lampu di apartemennya. Tak lama Jack dikagetkan dengan segerombolan orang yang langsung menghajar Jack. Ternyata orang-orang ini adalah anak buah Baeko si ketua preman. Jack diculik dan dibawa ke markas Baeko untuk disiksa. Saat itu Baeko sebenarnya ingin sekali menghabisi Jack, namun untungnya Tuan Kang mau menebus Jack. Hingga pada akhirnya Jack dibuang di pinggir jalan. Setelah itu Jack dihampiri oleh Ruhyan dan beberapa anak buah Tuan Kang. Tak lama Tuan Kang menghubungi Ruhyan dan memintanya memberikan ponsel itu kepada Jack. Di sini Tuan Kang bertanya kenapa Jack tidak melapor tentang kejadian Heso dengan si laki-laki. Artinya Tuan Kang sudah mengetahui semuanya. Jack menjawab kalau ia sudah menghajar si laki-laki dan Jack tidak mau sampai Tuan Kang sakit hati dengan kelakuan Heso. Tuan Kang kembali bertanya apakah alasan Jack tidak mau melapor karena Jack sudah menyimpan rasa kepada Heso dan Jack takut kalau Heso akan diapa-apakan. Mendengar hal itu, Jack hanya diam hingga akhirnya Tuan Kang menyuruh Ruhyan untuk menyiksa Jack. Ruhyan sebenarnya sangat ingin segera menghabisi Jack agar ia menjadi satu-satunya tangan kanan Tuan Kang. 어떡할 거냐? 잘 잡아라. Setelah Ruhyan merasa puas, ia pun membawa Jack ke sebuah gudang lalu menyuruhnya untuk menghubungi Tuan Kang. Ruhyan ingin tahu apakah Tuan Kang menginginkan Jack mati sekarang atau tidak. Jack berpura-pura menghubungi Tuan Kang hingga ia berontak dengan menghajar Ruhyan serta orang-orang yang ada di sana. Hingga pada akhirnya Jack berhasil melarikan diri. Kabar tentang kaburnya Jack membuat Tuan Kang semakin murka dan Tuan Kang ingin segera menghabisi Jack. Keesokan paginya Jack menemui salah satu anak buahnya yang paling setia. Di sini Jack meminta orang itu untuk keluar dari kelompok Tuan Kang karena ia akan membantai mereka. 어떡하실 거예요? Beberapa hari kemudian, Jack mendatangi sekelompok mafia penjual senjata untuk membeli beberapa pistol. Sayangnya, kedua orang itu mengatakan kalau Jack tidak akan semudah itu membeli senjata dari mereka. Jack harus mempunyai seseorang yang menjamin dirinya seperti ketua gangster atau orang penting lainnya. Jack menjawab kalau ia adalah tangan kanan seorang ketua gangster besar dan Jack datang ke sini atas perintahnya. Kemudian Jack pun akhirnya dipertemukan dengan bos mereka. Di sini si bos penjual senjata bertanya dari kelompok manakah Jack berasal. Jack mengatakan kalau ia adalah tangan kanan Tuan Kang dan ia kesini diperintah olehnya. Jack juga memberikan kartu namanya agar si bos percaya kepada Jack. Hingga ketika Jack akan mengambil pistol yang sudah ia beli, tiba-tiba si bos meminta Jack untuk menunggu sebentar karena ia akan menghubungi dulu Tuan Kang. Si bos ingin memastikan apakah Jack benar orang suruhan Tuan Kang atau tidak. Ketika sudah tersambung, Tuan Kang memberitahu kalau Jack sudah bukan lagi dari kelompok mereka.
Secara bersamaan, Jack terpaksa menghabisi si bos penjual senjata beserta para anak buahnya. Tak lama setelah Jack pergi, datanglah seorang pria yang merupakan adik kandung dari si bos penjual senjata. Orang ini bernama Henry dan ia begitu kaget ketika melihat kakaknya yang sudah koat. Akan tetapi Henry menemukan kartu nama Jack yang kebetulan tertinggal di sana. Henry akhirnya tahu kalau seseorang bernama Jack lah yang pasti telah menghabisi kakaknya. Di sisi lain, Jack mendatangi salah satu anak buah Baeko, yaitu si ketua preman. Jack menodongkan senjata kepada anak buahnya untuk mengetahui di mana keberadaan Baeko. Setelah mengetahuinya, Jack pun langsung menghabisi orang tersebut. Kemudian Jack menghampiri Baeko yang kebetulan saat itu Baeko sedang sendirian. Di sini Jack mengatakan kalau ia akan lebih dulu menghabisi Baeko sebelum ia menghabisi Tuan Kang. Dengan polosnya, Baeko meminta maaf kepada Jack dan menyuruhnya agar melupakan semua kejadian di masa lalu. Namun ketika Jack lengah, Baeko mengambil pisau di dalam saku lalu kemudian Baeko tidak sedikit pun curiga kalau di dalam tas yang dibawa Jack adalah sebuah pistol. Jack pun mengeluarkan pistolnya lalu menghabisi Baeko. Setelah menghabisi Baeko, Jack berencana akan langsung mengincar Tuan Kang walaupun sekarang perutnya sedang terluka. Sebelum ke sana, Jack menyempatkan menghubungi Tuan Kang. Ketika tersambung, Jack mengatakan kalau Tuan Kang telah mencari perkara kepada orang yang salah. Tuan Kang yang takut dengan ancaman Jack segera menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap termasuk tangan kanannya yaitu Ruhyan. Singkat cerita, Jack sudah berada di depan hotel milik Tuan Kang. Jack masuk ke dalam dan dengan mudah menghabisi satu persatu anak buah Tuan Kang yang mencoba menghentikannya. Kemudian Jack menghampiri Ruhyan. Ruhyan sempat mengeluarkan pisau untuk melawan Jack. Namun Jack yang membawa pistol tanpa Fafifu langsung menghabisinya. Setelah itu, Jack nekat mendatangi Tuan Kang yang kala itu dijaga oleh beberapa anak buahnya. 정말 이럴 거냐? 무슨 말이든지 해라! Satu anak buah Tuan Kang mencoba mendekat namun Jack langsung menembaknya sampai koat. Di sini Jack bertanya kenapa Tuan Kang tega melakukan semua ini kepada Jack. Padahal Jack lah yang selalu membereskan semua masalah Tuan Kang sampai kelompoknya besar seperti sekarang. Jack terus meluapkan kekecewaannya kepada Tuan Kang yang sudah membuangnya seperti binatang hanya karena masalah yang sepele. Kemudian Tuan Kang balik bertanya apakah Jack menyukai Heso. Jack menjawab walaupun ia menyukai Heso tapi ia tidak pernah terfikir sedikit pun untuk menikungnya dari Tuan Kang. Jack juga mengatakan kalau dulu ia adalah anak buah Tuan Kang yang paling setia dan loyal tapi tidak untuk sekarang. 넌 나에게 모욕감을 줬어. Pada akhirnya Tuan Kang koat di tangan Jack. Bersamaan dengan itu, Jack tiba-tiba ditembak oleh seseorang. Ternyata yang datang ke sana adalah beberapa anak buah Baeko yang masih tersisa. Disangka Jack sudah koat, namun ternyata satu persatu orang-orang di sana berhasil Jack habisi. Namun di suatu kesempatan Jack juga terkena tembakan oleh mereka. Tak lama muncullah Henry, adik dari si bos penjual senjata, lalu menghabisi orang-orang yang masih tersisa. Singkat cerita, Henry tinggal berhadapan dengan Jack yang sekarang sudah tidak berdaya. Di sini Jack sempat membayangkan Heso yang saat itu sedang bermain biola. Disitulah satu-satunya waktu yang mana Jack terlihat bisa tersenyum. Jack sebenarnya baru bisa merasakan kebahagiaan jika sedang bersama Heso. Kemudian Jack pun dihabisi oleh Henry. Tamat. Ending yang cukup menghesokan.
Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah hati-hati terhadap woman. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.